Baca bismillah, biar kita ngelap berkah. Nampak jelas para wali, mudah-mudahan pelanggan di sini ada panggilan di sejarah Mekah Madinah ya. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jamaah Al-Muhyi Gunung Kidul. Melanjutkan video sebelumnya. Masih di sekitar makam Haji Abdul Muhyi, Pamijahan, Jawa Barat. Kami menuju gua yang konon digunakan Syekh Abdul Muhyi untuk tembus langsung sampai ke Mekah. Walaupun hujan semakin deras ditambah dinginnya angin malam, tidak membuat kami berhenti untuk melanjutkan perjalanan. Napak tilas para wali. Di Gua Safarwadi Pamijahan, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan adalah wali alam yang dianugerahi karomah mampu menembus Makkah dari terowongan gua. Gua Safarwadi atau Pamijahan merupakan napak tilas dari pimpinannya para wali yakni Syekh Abdul Qadir Jalani ketika menerima ijazah ilmu agama dari gurunya. Gua Pamijahan dikenal dengan gua yang memiliki banyak keistimewaan. Gua Pamijahan dulunya disebut dengan Gua Safarwadi. Konon di gua tersebut, pada zaman dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Jalani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Sejak gua ditemukan Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya, maka ia bermukim di sana, di samping mendidik santri-santrinya dengan ilmu agama. Beliau juga menempuh jalan tarekat dalam menyebarkan agama Islam. Syekh Abdul Muhyi menggunakan metode tarekat nabawiyah, yaitu dengan akhlak yang luhur disertai tauladan yang baik. Sebelum memasuki goa, pengunjung menunggu antrian untuk masuk. Dianjurkan membawa senter atau alat penerangan. Karena di dalam goa pemandu yang berjumlah 3 orang hanya membawa lampu petroma. Biaya 3 pemandu sekitar Rp600.000. Sebelum memasuki goa, pengunjung diharuskan mengumandangkan azan terlebih dahulu di Mulu Gua Safarwadi. Ya, jangan dorong-dorongan Bu ya. Di dalam gua terdapat air yang mengalir. Walaupun di luar hujan deras, tapi di dalam gua airnya tidak terlalu deras. Banyak bebatuan yang licin, sehingga para pengunjung diharuskan berhati-hati. Sepertinya gua ini terbentuk secara alami tanpa dibuat atau digali manusia. Di dalam gua terlihat lembab dan semakin ke dalam gua udara menjadi agak sedikit hangat. Bahkan saya berkeringat pada hal ini sekitaran jam 4 pagi. Dan di luar dalam keadaan hujan deras.
dibantu cahaya dari senter serta petroma pemandu. Kami berjalan dengan hati-hati menyusuri lorong goa, membayangkan bagaimana dulu Syekh Abdul Muhyi beserta para santrinya hidup di goa ini untuk berdakwah menyebarkan agama Islam ini. Semoga anak cucu kita tidak melupakan sejarah para wali Allah. Sambil berjalan kami melantunkan sholawat. Serasa hati ini dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para peziarah Jamaah Al-Muhyi khususnya sepulangnya dari sini bisa menuanikan ibadah haji ziarah ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Pintu masuk gua Safarwadi kelihatannya sempit. Tapi ternyata setelah masuk ke dalam guanya memanjang dan bila masuk semakin dalam di tengah gua melebar. Pantas aja ada orang yang tinggal di sini, karena ada sumber air dan juga di dalam sangatlah lebar, mungkin ribuan orang bisa masuk. Petilasan kapannya para wali, petilasan doanya para wali di atas. Ya, kita doa dulu bareng-bareng. Pas berdoanya dulu para wali, Haji Abdul Qadir Jailani. Di atas kata pemandu adalah petilasan para wali untuk berdoa di zaman dulu. Kita naik ada sebuah tangga yang sepertinya dibuat manusia di zaman sekarang. Karena ada besi pegangan di pinggir. Kami harus membungkuk untuk masuk tempat petilasan doanya para wali. Dan di tempat ini, hanya bisa beberapa orang aja yang masuk, karena tidak terlalu lebar. Udara di sini agak panas, karena banyaknya orang dan penggunaan petroma. Kami duduk melingkar dan mulai berdoa. Agar mana dibuka? Agar mana di bareng-bareng ini? Di tempat doanya para wali, para wali. Nanti kalau udah beres doa, ngusap batunya sambil baca sholawat sambil keluar. Sini ya, putar ya. Masuk nanti lewat sini ya. Nah, putar lewat sini. Monggo silakan Teh. Iya. Gas semua. Sampai Buri. Masih. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sayyidina awwalina sallam sallallahu ta'ala kulli syahdatin kulli sahabati rasulullah jamal alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'adhin ya rabbana alhamdulillah ya rabbil jalal wal ikram Allahumma salli ala Muhammad wa sallam sayyidina bi jamal al-afat wa taqabbalana bi hajat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالخير والرحمة اللهم طول عمرنا وأحسن أخلاقنا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل سلامة لقلوبنا وعافية لجسدنا وزيادة لديننا وبركة لرزقنا ونجاة قبل موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم أعذنا من الشر الموتنا ونجاة من النار والعافية من العذاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Betul Al-Fatihah. Sallu ala Muhammad. Sahabat dulu baca sholawat ya. Harap sedekah mas sedekah jariah taruh aja di depan. Ingatin amal jariah mas berapa baik ya. Mudah-mudahan diijabah dikabul deh. Dalam maksud dan tujuannya ya. Mudah berkah semuanya ya. Masuk lewat sini. Terus ke depan bu. Saling jariah masing-masing ya. Silakan. Ingatin. Terima kasih bapak ya. Mudah-mudahan diijabah dikabul semuanya ya. Mudah-mudahan berkah selamat semuanya ya. Moga baca sholawat terus. Usah patutnya ya. Moga usah patutnya ya terus. Baca sholawat ya. Silakan. Mudah-mudahan diijabah semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ibu bapak ya semuanya ya. Berkah selamat semuanya ya. Moga saling jariah moga masing-masing ya. Silakan. Ingatin. Usah patutnya ya. Terus baca sholawat ya. Harap sedekah taruh baik di depan lampu ya. Saling jariah masing-masing ya. Dijabah semuanya dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala ibu ya. Mudah-mudahan berkah selamat ya. Selamat berkah semuanya ya. Saling jariah silakan. Tempat tapak tempat doanya wali dulu ya. Saling jariah silakan. Kalau banyak jariah ya. Selamat ibu ya. Mudah-mudahan dijabah semuanya bapak ya. Mudah-mudahan dijabah semuanya ibu ya. Saling jariah ya, masing-masing bayar. Amal jariah namanya tempat doanya wali dulu ya, sejarahnya wali dulu ya. Pertapaan namanya silakan. Lapor jariah silakan kalau ya, amal jariah silakan. Jariah bayar. Saling jariah bayar. Amal jariah silakan. Taruh baik ya, jariah silakan niatin bayar. Mudah-mudahan ibu sekalian kegiatan salat toko saja ya. Mudah-mudahan berkah selamat semuanya ya. Jangan tahu ini teh makan tempat tapak, tempat doanya wali dulu ya. Namanya lingkungan pertapaan. Doanya tadi paling duluan sudah sama Pak Ustadz ya tadi ya. Silakan. Monggo Pak Haji niatin amal jariahnya silakan. Sok, jariah silakan taruh ya. Amal jariah silakan. Silakan jariah silakan taruh ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan dijabah dikabul ibu ya. Berkah selamat semuanya ya. Saling jariah silakan taruh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Mudah-mudahan berkah selamat Pak ya. Mudah-mudahan dijabah semuanya dikabul Pak. Taruh Pak ya. Saling jariah silakan. Selesai berdoa di petilasan doanya para wali, kami melanjutkan menyusuri goa. Di depan masih banyak tempat petilasan para wali. Dan yang membuat saya penasaran adalah terowongan terhubung langsung ke Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Di Gua Safarwadi ini juga terdapat stalaktit atau batu tetes. Tingkat pertumbuhan rata-rata stalaktit adalah 0,13 mm 0,005 inci per tahun. Stalaktit terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat dan mineral lainnya yang terendapkan pada larutan air bermineral. Para pengunjung menggunakan tetesan air untuk membasuh muka bertujuan mencari keberkahan dari tetesan air tersebut. Gua Safarwadi menjadi salah satu tujuan utama para peziarah yang berkunjung ke Pamijahan
Panjang lorong gua ini sekira 284 meter dan lebar 24,5 meter. Kami terus berjalan menuju tempat di mana ada lorong yang dulunya digunakan untuk pergi ke Mekah oleh Syekh Abdul Muhyi. Wallahualam bisawab. Itulah yang menjadikan Gua Safarwadi ini punya daya tarik tersendiri bagi mereka yang mempercayainya. Terima kasih para penonton semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zubaydi Official. Semoga kami bisa berkembang menjadi lebih baik dan menyuguhkan tayangan-tayangan Banyak koripan bekas minum wudhu para waliullah. kami sampai di air kahuripan alias air kehidupan. Air inilah yang dijadikan Syekh Abdul Muhyi sebagai tempat berwudu sebelum sholat di Masjid Agung sebelahnya. Bahkan, air kahuripan yang konon bersih menjadi sumber air minum alami tanpa dimasak terlebih dahulu. Para peziarah ada yang meminum air kahuripan di tempat. Ada juga yang membawanya pulang dimasukkan ke dalam botol. Kami himbau jadikan air ini sebagai perantara saja, bukan penyembuh. Karena yang menyembuhkan segala penyakit hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Di sebelah air kahuripan terdapat tempat yang dipercayai sebagai Masjid Agung. Di atas air kahuripan terdapat ada beberapa anak tangga terbuat dari bebatuan gua yang sepertinya dibuat di masa Syekh Abdul Muhyi. Masjid Agung ini bahkan dilengkapi dengan mimbar yang kini patah dan meninggalkan kisah mistik. Konon dulunya ada yang menaiki mimbar ini dan patah, sehingga jatuh dan meninggal di tempat. Konon disinilah para wali dan muridnya melaksanakan sholat berjamaah, serta bermusyawarah atau mengadakan rapat. Petilasan Masjid Agung ini sangatlah luas. Ada cekungan mirip kubah di atasnya, mirip masjid. Kami berfoto sejenak di tempat ini untuk mengabadikan momen. Kami lanjut menuju lorong goa. Yang menjadikan viral goa ini legendanya lorong ini bisa mengantarkan kita ke Mekah Arab Saudi hanya dengan sekejap. Wallahualam bisawab. Jangan lupa subscribe Zubaydi Official. Ini masuk ke sini, diusap dulu, baca bismillah, biar kita ngelap berkah. Nampak jelas para wali, mudah-mudahan selama di sini ada panggilan bisa ziarah Mekah Madinah ya. Baca bismillah, selawat, dan nampak jelas para wali ini bekas perlawanan ke Mekahnya Syekh Abdul Muhyi dulu. Barangkali ada niat buat sedekah di sini,
Bahkan seluruh para wali di sini nampak jelas mudah-mudahan jadi syarat untuk sajinya. Mudah-mudahan juga barokah karomanya para wali diijabah dikabul Pak ya. Mudah-mudahan usahakan dilancarkan urusannya. Yuk satu-satu masuk ke sini, masuk ke sini Pak. Kita ngalap berkah. Usaha baca bismillah selawat. Pas terowongan bukannya. Ya, ini dulu yang memenuhi. Kita nampak jelas berdoa di sini, minta sama Allah. Karomah-karomahnya mudah-mudahan pulang dari sini ada panggilan bisa ziarah Mekah Madinah. Ikut terowongan ke Mekah. Perlu diingat bila kita datang ke tempat seperti ini, harus ditemani ustadz atau pemimpin agama, supaya tidak terjadi kemusyrikan. Di tempat ini dilarang. 1. Melakukan ritual. 2. Membawa pulang sesuatu atau memindahkan sesuatu dari sini. 3. Berkata tidak sopan. 4. Mengganggu jamaah lain yang beda rombongan. Perlu diingat sekali lagi, bagi para jamaah yang melakukan ziarah ke tempat keramat seperti ini, hindarilah hal-hal yang mendekati kemusyrikan. Kemusyrikan itu sendiri dapat berupa niat, tujuan, tindakan, bahkan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pemandu memberi penjelasan. Dulu pernah ada orang yang mencoba masuk di lorong ini, tapi hilang tidak pernah ditemukan. Tidak kembali lagi. Maka dari itu, untuk menghindari terjadinya hal serupa, saat ini pintu lorong ditutup dengan besi, supaya tidak ada orang yang mencoba memasukinya lagi. Sikapilah gua ini hanyalah gua peninggalan para wali. Hanya wali Allah yang bisa melakukan pergi ke Makkah di lorong ini dengan kesaktian mereka, karomah mereka. Atau mungkin itu sebagai simbol belaka, ada makna di dalamnya yang belum terpecahkan. Bila kita ingin pergi ke Baitullah Mekah, maka berdoalah sungguh-sungguh kepada Allah. Semoga Allah mengabulkannya. Di zaman modern sekarang ini, untuk pergi ke Makkah, kita bisa datang ke bandara menggunakan alat transportasi udara seperti pesawat terbang atau transportasi laut menggunakan kapal. Kami melanjutkan perjalanan. Di samping masjid, ada beberapa lorong di antaranya bekas asrama para santri yang menimba ilmu agama di sini. Konon di gua ini, ada beberapa lorong yang digunakan para waliullah untuk melakukan perjalanan. Ada yang tembus Cirebon, ke Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur walahwalam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Ya para wali, kita ngalaturkan sujud sambil baca doa, minta langsung sama Allah ya. Mudah-mudahan pulang dari sini ada panggilan bisa pergi ke tanah suci. Okay? Ini yang pertamanya sebelah sini mas. Ini terus ke depan, bukan. Ini yang terakhir langsung keluar. Jangan Kami melanjutkan perjalanan ke Jabal Kopiah atau Batu Peci Haji. Merupakan atap gua yang memiliki cekungan berbentuk peci. Konon katanya bila peziarah mencoba dengan memasukkan kepala pada lubang tersebut dan pas dengan kepalanya, maka dipercaya orang tersebut akan bisa naik haji.
Peci haji ini adalah tujuan terakhir dari Napak Tilas Gua Safarwadi. Gua Safarwadi Pamijahan yang terletak di Desa Pamijan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelah sini Bu ya, namanya yang sebelah kiri. Mundur sambil baca doa, kita mundur. Mengharapkan para wali, mudah-mudahan panggilan ya bisa pergi ke tanah suci, ya. Ini petilasan terakhir. Petilasan terakhirnya di sini kita keluar, tinggal pulang. Oke, yang terakhirnya sundul, Pak. Saat melakukan sundul di peci haji, berdoalah langsung kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dapat terkabul dan tentunya kita mendapatkan panggilan untuk pergi haji ke Baitullah. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Sundul sambil baca doa. Yang pulang sundul sambil baca doa, mintanya langsung sama Allah, gitu. Kita mengharap berkahnya para wali, mudah-mudahan pulang dari sini ada panggilan, bisa pergi ke tanah suci, sejarah ke makam Rasulullah. Nah, itu yang terakhirnya. Sundul sambil baca doa, monggo. Salawat, baca doa, melakukan para wali. Ini petilasan terakhir para wali. Jabal Kopiah, kupluk kacine para wali. Nah, itu terakhirnya. Muncul. Ini terakhirnya, Mbak. Sini mas, gantian kamu saya antri. Tak pegangin. Oh, ini sini loh. Betul, sambil baca doa, melakukan nah, itu terakhirnya, muncul. Enggak. Nggak usah pakai peci dulu. Dari cewek. Oh, terakhir nih. Sundul sambil baca doa, nyundul. Masukin palanya, masukin, sundul sambil baca doa, gitu. Ini petilasan terakhir para wali, Jabal Kopiahnya. Kita petilasan mawon, gitu. Mudah-mudahan panggilan. Sundul satu-satu, semuanya ada 9 bekas wali Songo, gitu. Tak pegangin kok. Itu terakhirnya Pak. Terakhirnya. Oh, terakhir nih? Iya. Tuh, tadi baca doa. Nah, berkah para wali ya. Nah, itu terakhir. Baca doa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada yang pas ya. Panggilan bisa pergi ke tanah suci. Nah, itu terakhir ya. Ada panggilan mau. Ini terakhirnya sebelah sini. Nah, terakhirnya itu. Ini terakhir petilasan para wali yang terakhir.
supaya terakhirnya. Alhamdulillah. Kalau ke sana itu mana Mas tulisnya? Itu dapur terakhir untuk Masak-masak. terowongan Banten terakhir. Cuman sekarang nggak bisa ke sana, udah pada ngambil tanah kan. Udah dilarang ngambil tanah. Kayak ada lubang. Iya, itu Fai, terowongan Banten. sebelah Terakhir situ. terowongan Banten sama Yang ke bawah itu. iya, cuman nggak bisa ke sana tuh udah pakai batu gini. Soalnya kan pada ngambil tanah gini nih, tanah pedaringan, disebutnya pedaringan buat ditaburi di ladang biar subur. Kalau Indramayu itu Kalau di tempat saya namanya trotoar kelelawar. Yang bagus bagus. tunggu dulu, tunggu kalau ketemu Bu. Bu, Tinggal satu keluar. lagi. Itu terakhir. Oh iya. Nah, sudah sini Bu. Nah, betul. Terima kasih telah menonton. Kami Jamaah Al-Muhye. Setelah dari Gua Safarwadi ini, akan melanjutkan perjalanan ke Panjalu Ciamis, Jawa Barat. Nantikan di video selanjutnya. Mas Ubed, ini kameranya. Wow. Ini juga.